Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita pertemuan litigasi hukum pidana dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi, SMH. Silahkan dibuka bahan materi 3A yang telah saya share melalui Komting. Kemudian absensi tetap dari komentar YouTube. Dan jika ada pertanyaan silahkan di komentar itu. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita membahas mengenai alur penanganan perkara pidana. Jadi ada laporan atau pengaduan atau mungkin tertangkap tangan ya. Setelah itu lalu ada penyelidikan dan penyidikan. Kemudian diproses ya, jika lengkap berkas perkara atau istilahnya P21, maka lanjut ya ke penuntutan, dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Lalu nanti pihak kejaksaan akan membuat P31 ya, dan akan dilimpahkan berkasnya ke pengadilan untuk meminta jadwal persidangan ya. Kemudian ada upaya hukum ya. Upaya hukum ada 3, biasa, luar biasa, kemudian PK ya. Lalu ada eksekusi ya. Eksekusi. Baik, Bapak Ibu, tahapan acara pidana kita akan membahas mulai melalui pra penyidikan ya. Pra penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHP ya, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ini lihat pasal 1 ayat 2 KUHP. Kemudian apa sih yang dikatakan yang dimaksud dengan laporan? Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Silakan lihat pasal 1 ayat 24 KUHP. Kemudian Bapak Ibu, ada yang namanya pengaduan. Ya. Apa sih pengaduan itu? Ya, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan. Ingat ya, pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Jadi silakan dilihat pasal 1 ayat 25 KUHP ya. Jadi perbedaan laporan dengan pengaduan sudah disampaikan ya. Jadi jangan salah menyampaikannya ya, Bapak Ibu. Kemudian penyidikan ini ada beberapa prosesnya. Tadi kan kalau pra penyidikan ada 3, penyelidikan, kemudian ada pengaduan, lalu ada laporan. Nah, kita pindah ke penyidikan. Penyidikan itu apa tahapannya? Ada pemanggilan dan pemeriksaan ya. Siapa yang dipanggil dan diperiksa? Yang pertama ada saksi-saksi, kemudian ada tersangka ya. Dasar hukumnya apa? Lihat di pasal 112 Junto, 118 KUHP ya. Kemudian selanjutnya tindakan kepolisian. Ada yang namanya penangkapan. Kemudian ada penahanan, ada penggeledahan, ada penyitaan, ada pemeriksaan surat ya. Kemudian selanjutnya ada tahapan pemberkasan. Tahap awal itu namanya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, apa dasar hukumnya? Lihat pasal 109 ayat 1 KUHP. Lalu ada namanya tahap lanjutan, yaitu pasal 110 KUHP ya. Ada lengkap, kalau dia lengkap berarti ada penyerahan tersangka berikut barang bukti. Itu yang tadi saya sampaikan alurnya ke penuntutan tahapannya ya, ke pihak kejaksaan. Kemudian kalau nggak lengkap bagaimana? Kalau nggak lengkap akan dikeluarkan P18 dan P19. Jadi P19 itu lampiran mana-mana saja yang kurang di dalam berkas itu yang harus dilengkapi oleh penyidik ya. Kemudian kita pindah membahas mengenai penangkapan. Jadi tidak tertangkap tangan misalnya.
terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Memperlihatkan surat tugas, memberikan sprint, ya, identitas, alasan, uraian singkat, kemudian tembusannya diberikan kepada keluarganya. Jadi kalau tidak tertangkap tangan itu dia syarat-syaratnya, ya. Jadi yang tertangkap tangan itu bagaimana? Kalau tertangkap tangan itu tanpa sprint atau surat perintah, ya. Kemudian segera diserahkan kepada penyidik serta barang bukti. Jadi langsung dieksekusi, maksudnya dibawa ke pihak yang berwajib, gitu, ya. Itu perbedaannya. Jadi yang tidak tertangkap tangan itu ada surat-suratnya, ya Bapak Ibu. Kalau yang tertangkap tidak, ya tanpa sprint dia namanya. Kemudian kita pindah ke penjelasan penahanan. Jadi pengenaan tersangka terdakwa gitu ya dengan alasan subjektif dan objektif, lihat pasal 21 KUHP. Syaratnya memberikan sprint atau perintah penahanan, kemudian atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas, alasan, uraian. Jadi jenis-jenis penahanan apa saja? Ada penahanan rutan, ada penahanan rumah, ada penahanan kota. Ya. Apa bedanya rutan dengan lembaga pemasyarakatan? Sebenarnya berbeda ya, tapi sekarang peruntukannya sama sudah karena udah over kapasitas di rutan, jadi bisa dipakai di lembaga pemasyarakatan. Kemudian begitu juga dan lain sebagainya. Kalau rutan masih dalam proses persidangan, jadi belum diputus gitu ya. Biasanya lembaga pemasyarakatan itu untuk yang sudah ingkrah berkas perkaranya. Oke, Bapak Ibu, kemudian akibat atas penahanan itu apa? Akibatnya ada keluar demi hukum, kemudian ada perpanjangan, ada pengalihan, ada pembantaran, ada penangguhan, ada keberatan ganti rugi. Lihat pasal 123 KUHP. Ya, itu untuk akibat atas penahanan. Kita sudah membahas mengenai penahanan, penangkapan ya, tahapan acara pidana, kemudian alur-alurnya ya. Bapak Ibu, saya sebenarnya mau membahas selanjut mengenai penuntutan ya. Penuntutan ini sudah wilayahnya kejaksaan. Tadi yang kita bahas wilayahnya kepolisian ya. Penyelidikan dan penyidikan itu tahapnya wilayah dari kepolisian. Sekarang kita pindah ke penuntutan atau wilayahnya kejaksaan ya, atau jaksa penuntut umum. Ya Bapak Ibu. Namun saya lihat video saya sudah durasinya sudah tidak memungkinkan panjang. Jadi insya Allah kita minggu depan membahas penuntutan ya. Tolong nanti diingatkan saya. Mana tahu saya lupa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat weekend. Semoga selalu sehat dan bahagia. Mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.